الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا صدق الله العظيم اللهم ارحمنا بالقرآن. Artinya, dan bertawakallah kepada Allah yang hidup, yang tidak mati, dan bertasbihlah dengan memujinya, dan cukuplah Dia Maha mengetahui dosa hamba-hambanya. Wallahu a'lam. Selanjutnya buka surah Az-Zukhruf, surah ke-43 ayat 80. Selanjutnya surah Az-Zukhruf ayat 80. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am yahsabuna anna la nasma'u sirrahum wa najwahum bala wa rusuluna ladaihim yaktubun Sadaqallahul azim Allahumma arhamna bil Qur'an. Artinya, ataukah mereka mengira bahwa kami tidak mendengar rahasia dan bisikan-bisikan mereka? Sebenarnya kami mendengar, dan utusan-utusan kami, malaikat, selalu mencatat di sisi mereka. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dimuliakan Allah, kalian santri yang hadir pada malam hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada malam hari ini kita akan membahas firman Allah surat Al-Furqan ayat 58 dan Az-Zukhruf ayat 80. Di sini Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, am yahsabuna anna la nasma'u sirrahum wa najwahum. Ataukah mereka mengira bahwa kami tidak mendengar rahasia dari bisikan-bisikan mereka? Apa bisikan ini? Bisikan ini adalah bisikan kemaksiatan kepada Allah. Ya. Bisikan-bisikan syaitan kepada orang-orang beriman, ya, atau kepada orang-orang yang ingkar, pada orang beriman untuk meninggalkan perintah Allah, kepada orang ingkar untuk menghalangi, ya, untuk menghalangi jahadu fi sabilih, untuk menghalangi jihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bala wa rusuluna ladaihim yaktubun. Sebenarnya kami mendengar, dan utusan kami malaikat selalu mencatat di sisi mereka. Raqibun atid, saya pakai sampaikan kemarin. Jadi kita sering lupa di bab ini, bahwa setiap bisikan kita ikuti bisikan tersebut, ya. Karena memang itu sulit, itu tidak mudah. Kita tidak mudah membedakan antara bisikan dan teriakan hawa nafsu kita sendiri. Gak mudah.
ini hawa nafsu kami, ya Allah, atau bisikan syaitan. Ya. Padahal sama-sama itu nggak bagus. Tapi kadang kita ikuti itu, seakan-akan itu perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Nah ini, ya. Jadi hindari satu perilaku, ya, asbab bisikan. Ya, bisikan ini sangat sir sekali, ya. Kadang-kadang tidak merasa kita bahwa itu adalah bisikan syaitan. Kenapa? Karena seringnya maksiat, seringnya mungkarat, tidak bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, lupa berdoa, lupa bertobat, ya. Jadi sampaikan, kalau ada seperti itu, maka di Al-Furqan ayat 58 ini, wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamutu wasabbih bihamdih. Bertawakallah kepada Allah yang Maha Hidup, yang tidak mati, dan bertasbihlah dengan memujinya. Wa kafa bihi bidunubi ibadihi khabira. Cukuplah dia Maha mengetahui dosa hamba-hambanya. Dia Maha mengetahui dosa hamba-hambanya. Maka layaklah kita bertobat kepada Allah. Ini layak diperingatkan dan layak diulang. Kenapa? Karena keadaan kita yang khotoan, yang mudah mendengarkan bisikan, yang sudah diperingatkan kemarin, masih dilakukan lagi saat ini. Diulang berikutnya, ulang lagi. Maka Al-Fakir akan mengulang terus supaya kita berhenti mengulang maksiat kepada Allah. Allah berfirman surat Al-Mujadalah ayat 10. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innaman najwa minasyaitani liyahzunal ladzina amanu wa laysa yudarrihim syai'a illa biidznillah. Sungguhnya pembicaraan rahasia itu termasuk perbuatan syaitan agar orang-orang yang beriman bersedih hati, ya, putus asa atas rahmat Allah. Aduh, aku kok bermohon kepada Allah berkali-kali belum dikabulkan, ya. Kenapa Allah tidak mengabulkan, tidak memperkenankan permohonanku? Hati-hati itu bisikan. Allah bukan tidak memperkenankan permohonan kita, tapi Allah memberikan waktu yang tepat kepada kita untuk menerima karunia Allah. Jadi jangan bersedih hati. Bersedih hati itu bisa menjadi pangkal kekufuran. Kenapa? Karena terlalu sedih, tidak bisa meraih sesuatu yang harus diraih. Tidak kembali kepada qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Ya. Sedang pembicaraan itu tidaklah memberi bencana sedikit pun kepada mereka kecuali dengan izin Allah. Dan kepada Allah hendaknya orang-orang yang beriman bertawakal. Dibisikkan, kalau besok kamu tidak bisa bayar SPP anak. Dibisikkan, kalau besok kau kehilangan rezeki. Dibisikkan, kalau kau datang ke majelis setiap hari kau capek, pagi kerjamu bagaimana? Banyak bisikan-bisikan seperti itu yang kita mengira itu adalah diri kita yang berbicara. Andaikan diri kita, andaikan hawa nafsu kita yang berbicara itu, tetaplah kita kembali kepada Allah. Kita tawakal kepada Allah. Dengan apa? Bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena bisikan akan terus terjadi. Gak mungkin berhenti, wahai anakku. Gak akan berhenti itu. Terus semasa jiwa kita masih dikandung badan, ruh kita masih ada di dalam jasad kita, maka bisikan itu akan terus mendera kita. Syaitan tidak akan mau melepaskan kita sedikit pun sampai kita ingkar kepada Allah dan meninggalkan Allah Subhanahu wa taala. Kufur atas nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman surat An-Nahl ayat 41. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina hajaru fillahi min ba'di ma dhulimu linubawwi'annahum fid dunya hasanah. Dan orang yang berhijrah karena Allah setelah mereka dizalimi, pasti kami akan memberikan tempat yang baik kepada mereka di dunia.
Ya. Wala ajrul akhirati akbar law kanu ya'lamun. Dan pahala di akhirat pasti lebih besar sekiranya mereka mengetahui. Jangan khawatir dengan dizalimi atau ada masalah dalam kehidupanmu, jangan khawatir. Apalagi sudah berikan satu konsep yang paling gampang, maafkan, ridhakan apa yang terjadi yang menimpa diri kalian atas perilaku saudaramu atau orang lain. Insya Allah Allah akan memberikan kebaikan pada dirimu. Bertawakallah kepada Allah. Lagi-lagi bertawakal kepada Allah. Berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan khawatir dengan yang namanya kezaliman. Ya, lawan dia dengan lebih berusaha untuk mendekat diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, dan mudah memaafkan, juga selalu bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal mudah dan gampang kita laksanakan, ya. Nurutin sakit hati, kita akan memakan diri kita sendiri. Hidup akan terus kita lanjutkan, ya. Ada atau tidak ada kita lanjutkan. Artinya kita mampu atau tidak mampu lanjutkan, ya. Mampu dan tidak itu adalah ukurannya kembali kepada Allah. Ya, kalau kita bersyukur kepada Allah atas rahmat nikmat yang Allah berikan kepada kita, insya Allah semua jadi baik, semua jadi mampu kita lakukan dan kita kerjakan. Ya. Dan pahala akhirat satu keniscayaan yang akan kita terima berlipat-lipat daripada apa yang telah kita terima di dunia. Ya. Wala ajrul akhirati akbar law kanu ya'lamun. Ya. Nah, fakir ulang, ya, biar kalian faham bahwa dunia ini perlintasan sementara. Apa yang kau harapkan di dunia ini, ya, tentunya di akhirat jauh lebih mulia, jauh lebih agung yang akan Allah berikan kepada kita. Dan kita tidak menafikan dunia yang Allah berikan kepada orang-orang yang bertakwa sebagai pemimpin di tempat yang penuh onak dan duri ini, di tempat yang penuh fitnah, penuh kezaliman, penuh bisikan-bisikan kesesatan, penuh ajakan-ajakan untuk meninggalkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, untuk berlaku zalim, berlaku tidak adil. Ya, ini tempat ini. Maka jadilah orang-orang yang bermanfaat bagi umatnya Rasulullah, memimpin mereka, mengajak mereka ke jalan yang benar. Ini fokus kita di sana sebagai orang beriman. Seluruhnya dari kita ini, yang tua, yang muda, yang kecil, yang baru punya akal pun, kalau sudah mulai berpikir, maka punyalah rencana dan harapan untuk menjalankan perintah Allah, menyampaikan apa yang Allah larang, menyampaikan yang Allah perintahkan kepada saudaranya, kepada umat manusia. Itu perintah Allah. Seluruhnya kita wajib melaksanakan itu. Ya. Dan akhlak 42, allazina sabaru wa ala rabbihim yatawakkalun. Ya. Itu orang-orang yang sabar dan hanya kepada Tuhan mereka bertawakal. Ya. Orang apa? Orang yang mengetahui yang di atas ini, ya. Laukanu ya'lamun. Orang-orang yang mengetahui kalau Allah memberikan nikmat kepada hamba, ya, di saat nanti dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka perlu kesabaran. Innallaha ma'as sabirin. Allah bersama orang-orang yang sabar. Dan orang-orang yang berjuang di jalan Allah, orang yang saling menyampaikan kebenaran. Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Orang-orang yang seperti itu, ya, selalu menyampaikan yang hak, berjuang, ya, berdakwah di jalan Allah dengan harta benda jiwa raga. Kemudian selalu memberi pemahaman kepada saudaranya. Dia sabar, soal diajak untuk sabar. Ya. Kesabaran ini penting. Mau nggak mau kita harus jalani kehidupan ini. Ya. Yang lebih utama adalah hidup dengan kesabaran. Ya. Hidup dengan kemuliaan, kesabaran. Kesabaran itu mulia, wahai. Pahami itu. Ya. Kemudian Allah tambahkan di At-Talaq ayat 3. Buka At-Talaq ayat 3. Syaitan rajim wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib.
dan dia memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Siapa itu yang disangka? Orang-orang yang takarrub ilallah, ya, orang-orang yang berjuang di jalan Allah, yang menggunakan harta benda jiwa raganya, maka Allah akan dukung, support dia dengan min haitsu la yahtasib. Ini masya Allah. Allah berikan rezeki pada semua makhluk, tapi Allah lebihkan bagi orang beriman, ya, untuk mendukung perjuangannya. Tidak usah khawatir, ya. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Ini nikmat apa lagi? Fa bi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Nikmat Tuhan yang mana yang kita pungkiri dengan firman Allah yang begitu clear. Ya Allah, aku belum dicukupkan, ya Allah. Aku belum mendapatkannya, ya Allah. Sabar. Kesabarannya akan melipat gandakan yang kau dapatkan nanti. Melipat gandakan kemuliaan yang akan kau dapatkan di dunia wal akhirah. Jangan dengan bisikan syaitan mengatakan kamu tidak akan dapat. Itu hanya pembicaraan saja. Itu hanya kata-kata saja. Itu hanya rayuan saja. Gak ada kebenarannya. Yang kau dengarkan mereka, sungguh mereka berdusta kepada Allah. Saja mereka berani. Apalagi berdusta kepada kita. Ya. Ini perlu dipahami. Innallaha balighu amrih. Sungguhnya Allah melaksanakan urusannya. Seluruhnya. Allah yang mengatur peredaran langit dan bumi. Allah yang mengatur tumbuh-tumbuhan yang hidup. Allah yang mengatur untuk kepentingan manusia. Allah yang memberikan kemudahan untuk solusi urusan kita. Ya, Allah yang menyehatkan kita. Ya, semua awalilah itu semua dengan syukur kepada Allah. Dalam setiap tindak tanduk perilakumu, supaya kamu bisa merasakan betapa Allah selalu hadir bersama kita. Kekuasaan Allah, ya, rahmat Allah. Allah sebagai rahmat Allah, bukan zat, rahmat Allah yang hadir bersama kita. Ya, Allah perintahkan para malaikat untuk mengawal kita, kanan kiri depan belakang. Ya, iblis juga kanan kiri depan belakang, punya usaha yang kuat untuk menghancurkan kita. Ya, maka bersiagalah kalian semua, istiqomah di majelis kalian supaya diselamatkan Allah Subhanahu wa taala. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadara. Ya. Sungguh Allah telah mengadakan ketentuan bagi setiap sesuatu. Ya, kemarin juga Al-Fakir sudah sampaikan. Ya, Allah sudah tentukan jalan ketakwaan kepada kita. Allah tentukan jalan kesesatan, jalan celaka kepada kita. Mana yang kita pilih? Jalan takwa atau jalan kesesatan? Ya, kita yang punya kendali. Atas izin Allah diberikan akal fikiran untuk bisa memilih itu semua. Maka pilihlah petunjuk yang hak, bukan bisikan yang tidak jelas. Pilihlah petunjuk yang hak. Apa itu? Duduk tadabbur Quran. Dengarkan masyayikhmu. Kalau dibilang jangan tajam mulutnya, jangan. Kalau dia bilang jangan tajam matanya, jangan. Kalau diberitahu masih aja melakukan itu. Masih saja mulutnya tajam. Masih aja matanya tajam. Masih aja melihat kesenangan orang lain. Masih aja menoleh kepada orang lain. Masih aja menimbulkan iri dengki dan hasad. Masih aja mengata-ngatai orang lain. Bercanda melebihi batas. Ini semua karena bisikan syaitan. Bisikan syaitan yang konspirasi dengan kamu. Saat kesendirianmu, maka zikrullah. Berzikirlah kepada Allah untuk mengusir mereka. Istighfar, salat yang sudah diijazahkan, diberikan itu. Istiqomahkan itu. Ya, sehingga kita golongan orang-orang yang selamat. Kita perlu selamat. Ya. Selamat diupayakan. Ikhtiar. Diperintahkan ikhtiar. Setelah ikhtiar baru tawakal kepada Allah. Istighfar dulu. Sholawat dulu. Terus tawakal kepada Allah. Mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Ikhtiar dulu. Jangan keburu-buru minta, ya Allah kenapa tidak gini, kenapa tidak gitu, ya Allah. Jangan. Ikhtiar dulu, berusaha dulu. Karena usaha gitu akan nampak insya Allah.
An-Najm 39 Allah berfirman, wa alaysa lil insani illa ma syaa. Dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya. Ya. Berusaha dulu, ya, berupaya dulu. Untuk apa? Untuk ikhtiar, untuk meraih apa yang kita harapkan dengan cara yang paling baik. Insyaallah Allah akan menatanya untuk kita. Ya, Najm 40, wa anna sa'yahu saufa yura. Sesungguhnya usahanya itu kelak akan diperlihatkan kepadanya. Apa usaha itu? Usaha untuk berlaku baik, berbuat kebajikan, usaha untuk rukuk dan sujud, usaha bersedekah, infak, usaha untuk merekatkan hubungan silaturahim. Kalau masalah dunia Allah akan jamin di saat kita membutuhkannya, asal kita punya keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakin bahwa Allah akan menata kehidupan kita. Jangan tidak yakin. Jangan belum dikabulkan dalam waktu cepat, kita sudah ngambek, kita berbalik kanan. Ya, tidak seperti itu orang beriman. Ya. Karena 41, thumma yujzahul jazaa'al awfa. Kemudian akan diberi balasan kepadanya dengan balasan yang paling sempurna. Nikmat akhirat yang dia pakai sampaikan. Dilebihkan dalam akhirat. Jadi muliakan dalam urusannya nanti di akhirat. Diringankan timbangan buruknya, dibanyakkan timbangan baiknya. Ya, ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Dikumpulkan bersama orang-orang beriman, para anbiya, rasul, aulia, para syuhada, wassadiqin. Ini kan harapan kita semua sebenarnya. Tapi upayakan dulu. Bagaimana rukuk dan sujudmu? Bagaimana dudukmu di majelis ini? Adakah keikhlasan, kesabaran, kekhusyuan dari kalian? Adakah itu? Kalau ada, insya Allah akan memperoleh hikmah yang besar. Ya. Najm 42, wa anna ila rabbikal muntaha. Dan sesungguhnya kepada Tuhan mula kesudahan segala sesuatu. Kembali kepada Allah. Kalau kita tidak bertawakal, terus bagaimana? Ya, karena itu kembali kepada Allah. Tawakal itu kembali kepada Allah. Kembali pada ketentuan Allah, qadarnya Allah Ta'ala. Ya. Itu saja sudah. Itu inti kehidupan kita itu. Ya. Sabar dan berserah diri kepada Allah. Sabar dan tawakal kepada Allah. Maka tadi yang 3 hal itu. Ya, sabar, ya, kemudian beramal soleh, ya, bertobat. Jangan ditinggalkan 3 hal ini, penting. Ya, supaya kita tetap dalam apa? Dalam pantauan Allah, pantauan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, perlu yang namanya ikhtiar itu perlu. Para anbiya sendiri, para rasul berikhtiar, ya, untuk supaya mendapatkan yang lebih baik. Ya, buka Yusuf ayat 67. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qala ya baniya la tadkhulu min babin wahidin wadkhulu min abwabin mutafarriqah. Dan dia Yakub berkata, wahai anak-anakku, janganlah kamu masuk dari pintu gerbang dan masuk dari pintu-pintu gerbang yang berbeda, dan kau masuk dari satu pintu gerbang maksudnya. Dan masuklah dari pintu-pintu gerbang yang berbeda. Namun demikian aku tidak dapat mempertahankan kamu sedikit pun dari takdir Allah. Wa ma ughni ankum minallahi min syai'in. Inil hukmu illa lillah. Keputusan itu hanya bagi Allah. Ya. Alaihi tawakkaltu wa alaihi falyatawakkalil mutawakkilun. Kepadanya aku bertawakal, kepadanya pula bertawakallah orang-orang yang bertawakal. Orang berserah diri maksudnya. Pada saat Nabi Yakub alaihissalam menuju negeri Mesir, menemui, ya, Nabi Yusuf alaihissalam, ya,
anak-anaknya bersama anak-anaknya. Ya, maka anaknya diminta untuk masuk melalui pintu-pintu, tidak bersamaan, karena khawatir akan ditangkap oleh penguasa Mesir. Waktu itu Nabi Yusuf alaihissalam. Ini satu ikhtiar, ternyata akhirnya ditangkap. Ya, bisa ketemu orang tuanya, maka diberikan semua kebaikan. Tunjukkanlah Allah. Itu loh orang sabar Yusuf alaihissalam, yang sabar menghadapi ujian, ya, cercaan, bahkan fitnahan yang zalim, ya, dihadapi dengan baik sehingga Allah berikan petunjuk. Allah jaga Nabi Yusuf alaihissalam dari kebrutalan saudara-saudara pada saat itu, yang membuangnya di sumur tua, ya, diambil kafilah dan dijual ke penguasa Mesir pada waktu itu, ke bendaharawan Mesir, orang nomor 2 di Mesir pada saat itu, jadikan budak. Ini kita cerita tawakalnya Nabi Ayub alaihissalam. Seorang Nabi Allah saja melakukan ikhtiar, bermohon kepada Allah, memintakan anaknya untuk melakukan apa yang disampaikan oleh beliau, petunjuk dari Allah. Ya, itu apalagi kita yang ngakunya orang beriman, ya, ikhtiar kita sempit sedikit, ruku sujud kita sedikit, ikhtiar untuk memohon karunia kepada Allah sedikit, tapi kita teriak-teriak ingin Allah kabulkan. Mana ini, kenapa begini, kenapa begitu? Ya, tapi kita sedikit bermohonnya, sedikit mohon kepada Allah, sedikit bertobatnya, ya, besar ragunya. Nah, bagaimana? Dengan besarnya ragu kita bisa mendapatkan apa yang diberikan oleh Allah, apa yang dijanjikan Allah Ta'ala. Tidak akan bercampur antara hak dan batil. Sudah pernah Al-Fakih sampaikan, keraguan itu adalah kebatilan, ya. Dan permohonan yang baik itu adalah yang suci, yang baik, ya, sesuatu yang mulia di sisi Allah. Tidak akan bercampur dengan ragu-ragu, ya. Hanya harus dipahami seperti itu. Keraguan itu akan merusak bahkan amalia-amalia kita. Jika kita tidak punya keyakinan kepada Allah pada akhirnya, ya, bisikan-bisikan inilah awalnya. Bisikan-bisikan itulah awalnya, sehingga kita lalai itu karena bisikan syaitan, sehingga menggelorakan hawa nafsu kita, sehingga kita melakukan kejahatan, dan kita melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, buka surat Asy-Syura ayat 10, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa makhtalaftum fihi min syai'in fa hukmuhu ilallah. Dan apapun yang kamu persisihkan padanya tentang sesuatu, keputusan terserah kepada Allah. Dzalikumullahu rabbi 'alaihi tawakkaltu. Yang memiliki sifat-sifat demikian itulah Allah, Tuhanku. Ya. Wa ilaihi unib. Kepadanya aku bertawakal dan kepadanya aku kembali. Gitu ya. Ya, segala permasalahan ini menunjukkan segala permasalahan apapun kita jalin dengan ikhtiar. Punya harapan kepada Allah. Tapi kita bertawakal kepada Allah. Memberikan hasil akhir kepada Allah. Bukan kita paksakan untuk harus mendapatkannya. Bukan. Hasil akhir serahkan kepada Allah. Kalau Allah belum memberikan saat ini, apa yang kita harapkan, kita butuhkan, Allah akan gandakan pada waktu berikutnya. Pada keadaan yang lain yang jauh lebih baik. Dan saat kita sangat lebih membutuhkan daripada saat ini. Ini kebaikan Allah. Hasanah Allah yang mulia. Ya. Apakah sadar kita seperti itu? Kita belum menyadarinya. Maka Al-Fakir ingatkan supaya kita sadar. Ya, jangan turuti bisikan syaitan yang selalu membawa pada kesengsaraan, dibawa pada kesedihan, seakan-akan Allah meninggalkan kita. Enggak, Allah tidak meninggalkan kita, wahai anakku. Allah sangat mendampingi kita. Rahmat Allah selalu bersama kita. Ya, syafaat Rasulullah selalu bersama kita, sehingga kita tetap dalam istiqomah seperti ini. Ini sudah keuntungan yang besar. Ini satu ikhtiar untuk mendapatkan surganya Allah, ikhtiar untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya cara seperti ini. Kita utamakan itu dulu. Urusan dunia Allah akan tata pasti, nggak mungkin tidak, insya Allah. Ya, buka surat Al-Anfal ayat 61. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Wa yuridu ay yakhda'uka fa inna hasbakallah. Dan jika mereka hendak menipumu, maka sungguhnya cukuplah Allah menjadi pelindung bagimu. Siapa itu? Syaitan. Orang-orang kafir atau orang-orang tersesat atau orang-orang beriman yang lagi mendapat ujian. Ya, makanya kembali kepada Allah. Ya. Kita yakin Allah sebagai penolong kita, pelindung kita. Kembali kepada Allah. Dengan apa? Berserah diri. Apa itu? Ruku, sujud. Bertobat kepada Allah. Berharap hanya kepada Allah. Tidak ragu-ragu. Ini bau ragu sangat keras. Keraguannya di depan. Ikhlasnya di belakang. Ragunya di depan. Dengan terjadi tidak mendapatkan kemuliaan. Tidak mendapatkan kebaikan. Yang ada semakin tambah keraguannya. Semakin sulit jalan kehidupannya. Ya. Wallazi ayyadaka binasrihi bil mu'minin. Dia memberikan kekuatan kepadamu dengan pertolongannya dan dengan dukungan orang-orang mukmin. Kita sampaikan, Al-Fakir sampaikan, diwajibkan bagi kita untuk mengerti keadaan saudara. Wajib. Tengok ke kanan kiri, ya, timbulkan kepekaanmu. Subhanallah, kalau sudah terbiasa seperti itu, ini istiqomahnya Masya Allah, ya, selalu terbiasa seperti itu, peka pada saudaramu. Suatu saat kamu tidak pakai lama, kamu sudah tahu, oh ini membutuhkan. Kamu akan tahu sendiri. Kau akan memberikan dukungan dan bantuan, mau baik tahu yang lain atau tidak tahu yang lain, sama-sama penting, sama-sama baik, nggak ada masalah. Ya, kalau jiwamu kuat, batinmu kuat, kokoh, kau memberikan orang tahu nggak apa-apa. Ya, kalau masih riak ya jangan. Kalau udah kokoh memberikan bantuan supaya orang lain melihat dan dia mencontohmu, itu baik. Ya. Nah, asbab itu kepedulian kita kepada saudara kita, ya, maka akan menurunkan pertolongan Allah. Menurunkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, orang beriman. Kita masih perlu pertolongan Allah, sangat perlu pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Terus berjuang, ya, berdakwah di jalan Allah, saling memberitahu. Lah ini kadang diberitahu tidak mau, diingatkan tidak mau, bahkan didoakan juga tidak mau. Ya, nah ini risiko masing-masing. Na'udzubillah min dzalik, sampai tidak mau didoakan, tidak mau dibimbing, ya. Al-Fakir melakukan ini dengan ketulusan, punya harapan akan menjadi orang-orang yang tulus. Al-Fakir lakukan dengan keikhlasan, yang punya harapan bahkan akan menjadi orang-orang yang ikhlas. Ya. Kita lakukan semua dengan apa yang Allah harapkan kepada kita, apa yang Allah perintahkan kepada kita. Kita mengikuti sunnahnya Rasulullah menyampaikan sesuatu, maka dengarkan kami, jangan dengarkan setan laknatullah, bisikan-bisikan rahasia dengan mereka sehingga kita tersesat. Ya, coba buka surat At-Taubah ayat 128 dan 129. Menurut syaitan rajim, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Engkau telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri. Berat rasa olehnya penderitaan yang kamu alami. Dia sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu. Penyantun dan penyayang terhadap orang-orang yang beriman. Coba ini. Ya. Rasulullah hadir kepada kita. Guru-guru kita hadir kepada kita. Masa-masa kita hadir kepada kita. Yang membawa keikhlasan untuk berjuang di jalan Allah. Terus nggak didengarkan bagaimana? Lebih mendengarkan, kita lebih mendengarkan apa bisikan syaitan, lebih mengutamakan mereka daripada ajakan-ajakan yang dimuliakan Allah ini. Maka ayo kembali ke sana. Sehingga apa? Kalau kita seperti itu, insya Allah Allah akan bayar tawakal Allah kita. Dengan apa? Dengan kesuksesan dunia akhirat. Pasti itu harapan kita bersama. Ya. Selanjutnya,
Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Maka jika mereka berpaling dari keimanan, maka katakanlah Muhammad SAW, cukuplah Allah bagiku, tidak ada Tuhan selain Dia. Hanya kepadanya aku bertawakal. Dan Dia adalah Tuhan memiliki arsy singgasana yang agung. Ya. Kita diminta bertawakal kepada Allah. Al-Fakir selalu mendoakan kalian dan bertawakal kepada Allah. Mendoakan supaya tidak diganggu oleh syaitan, supaya dijauhkan dari bisikan-bisikan yang menyesatkan kalian, diberikan jalan keluar dari segala permasalahan, ya. Diberikan keutamaan dalam ibadah, diperbaiki oleh Allah ruku dan sujud kita, ya. Dimuliakan, ya, dalam hubungan dengan manusia. Itu asal fakir doakan seperti itu. Padahal fakir tawakal itu lebih utama. Padahal fakir mendoakan seperti ini, kadang, ya Allah, kami serahkan, ya, majelis kami, santri kami kepadamu, ya Allah. Kau lebih mengetahui keadaan kami semua. Rahmati kami, jauhkanlah kami dari gangguan syaitan terkutuk. Berkahi kehidupan kami, jauhkan kami dari kemaksiatan kepadamu. Selalu fakir sampaikan seperti itu, ya. Terus kalian sebagai orang-orang yang beriman, apa dukunganmu kepada masyayikhmu, dukunganmu kepada ajaran agama Allah, dukungan kepada Nabi SAW? Apa? Ya. Dukungan yang terbaik adalah tadabbur Quran dengan khusyuk, tadabbur Al-Quran dengan sungguh-sungguh, tadabbur Al-Quran dengan ikhlas, penuh harap supaya Allah menjaga kita, supaya Allah memuliakan kita, supaya Allah memperbaiki kehidupan kita, supaya Allah memperbaiki agama kita, memperbaiki amalan kita, menghapus dosa-dosa kita. Itu tanggung jawab kalian. Sehingga kalian akan dimuliakan dan akan selalu dalam pantauan Allah Subhanahu wa taala, ya. Jangan sampai seperti kaumnya Nabi Nuh, ya. Sekian ratus tahun diajak dalam kebajikan, diajak dalam kebaikan, tidak mau, menolak. Diberikan bukti-bukti yang nyata, tidak mau, menolak. Malah mendatangkan tandingan-tandingan, ya, seakan-akan Allah itu punya tandingan, ya. Terus minta bukti, buktikan kalau Allah itu benar, datangkan apa yang diancamkan. Berani seperti itu, ya. Jangan sampai kita seperti itu. Mana buktinya, ya. Saya majelis terus berkali-kali, majelis datang terus istiqomah, masih aja melarat, masih aja nggak punya apa-apa, masih aja sulit. Kamu lupa kalau itu diuji oleh Allah untuk lebih memperbaiki kehidupanmu, memuluskan jalanmu ke depan nanti, ya. Majelis bagaimana, dan sampaikan Al-Qur'annya itu saja, padahal memang harusnya itu aja disampaikan. Peringatan demi peringatan yang itu saja, memang itu saja, ya. Penjabarannya dalam kehidupan kalian, ya. Penjabarannya dalam kehidupan kalian, keadaannya akan berubah, ya, yang lebih baik kalau kalian mau mentadaburinya, mau memahaminya, ya. Buka surat Yunus ayat 71. A'udzubillahi watlu 'alaihim naba'a nuhin idh qala liqaumihi ya qaumi in kana kabura 'alaikum maqami wa tadhkiri bi ayatillahi fa 'alallahi yatawakkaltu fa ajmi'u amrakum wa syuraka'akum thumma la takun amrukum 'alaikum gummatan thumma bu ilayya wala tunzirun. Dan bacakanlah kepada mereka berita tentang Nuh ketika dia berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, jika terasa berat bagimu aku tinggal bersamamu dan peringatanku dengan ayat Allah, maka kepada Allah aku bertawakal. Karena itu bulatkanlah keputusanmu dan kumpulkanlah sekutu-sekutumu untuk binasakanku. Janganlah keputusanmu itu dirahasiakan,
kemudian bertindaklah terhadap diriku dan janganlah kamu tunda lagi. Ya, bagaimana kaum Nuh? Ini cerita tentang Nabi Nuh ini perlu disampaikan. Cerita tentang Anbiya terdahulu perlu disampaikan. Cerita tentang Nabi Saleh, Nabi Hud, Nabi Lut, Nabi Ibrahim. Untuk apa? Pembelajaran bagi kita. Bagaimana umat-umat mereka saat itu yang Allah hancurkan berkeping-keping. Ya. Kemarin apa yang disampaikan? Kenapa kita tidak? Karena ada rahmat Allah yang besar bagi umatnya Rasulullah, karena cinta kasihnya Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya kita diselamatkan. Diberikan tenggang waktu sampai nanti dibangkitkan kembali, masih ada waktu. Jadi jauhi bisikan-bisikan sesat. Ya. Tinggalkan bisikan-bisikan sesat itu. Ya. Dan bertawakallah kepada Allah setelah melakukan ikhtiar, setelah melaksanakan perintah Allah dengan jelas dan benar. Ayat 72, fa in tawallaitum fama sa'altukum min ajrin in ajriya illa 'ala Allah wa umirtu an akuna minal muslimin. Maka jika kamu berpaling dari peringatanku, aku tidak meminta imbalan sedikit pun darimu. Imbalanku tidak lain hanyalah dari Allah. Aku diperintah agar aku termasuk orang serah diri atau bertawakal kepada Allah. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Dia mengharapkan imbalan Rasulullah, tidak mengharapkan imbalan guru-guru masyaikh-masyaikh-mu. Hanya mengharapkan imbalan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hanya minta pertolongan Allah Subhanahu wa taala, hanya bergantung kepada Allah, hanya bertawakal kepada Allah. Karena ini perintah Allah yang mulia pada orang-orang beriman, para anbiya, rasul, aulia dan seluruhnya. Ya. Maka sewajibnya selayaknya lagi kalian mengikutinya dengan sungguh-sungguh. Ya. Jauhi bisikan-bisikan itu yang terus datang mendera, menyerang kalian dari segala sisi, kanan, depan, kiri, kanan, belakang. Ya. Mana ada malaikat yang mengiringi kita. Pada fakir sampaikan kemarin, ya, mendoakan kita. Kok kalah doanya dengan bisikan itu? Ya. Itu tidak mungkin. Pastinya sudah diterima oleh Allah doanya. Kamu diarahkan oleh Allah. Kita diarahkan oleh Allah untuk shiratal mustaqim. Kita saja yang mengulang maksiat kembali. Kita saja dengan sengaja mengulangnya kembali. Nah, ini perlu disikapi. Ya, jangan sampai terus menerus teranjanya dalam dosa dan kesalahan. Ya. Dan buka surat Ar-Ra'd ayat 30. A'udzu minasyaitonir rajim. Kadzalika arsalnaka fi ummatin qad khalat min qabliha umamun litatlu 'alaihimul ladzi auhayna ilaika wa hum yakfuruna birrahman. Demikian kami telah mengutus engkau Muhammad SAW pada suatu umat yang sungguh sebelumnya telah berlalu beberapa umat, dan kau bacakan kepada mereka Al-Quran yang kami wahyukan kepadamu, karena mereka ingkar kepada Tuhan yang Maha Pengasih. Katakanlah, kul huwa rabbi la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa ilaihi matab. Ya. Katakanlah, dia Tuhanku, tidak ada Tuhan selain dia, hanya kepadanya aku bertawakal, hanya kepadanya aku bertobat. Ingat nih ya, dan disampaikan terus, tetap di jalan Allah, tapi mengulang maksiat lagi terus menerus. Maka yang menyampaikan akan mengatakan, semua terserah Allah, kembali kepada Allah, tawakal kepada Allah. Ya, kita rugi kalau kita menselisih hukum-hukum Allah. Rugi kalau tidak mengikuti jalan kebenaran yang sudah nampak jelas terang benderang di depan kita. Ya. Maka berhati-hatilah dengan keadaan seperti itu, sampai kita lalai sekali, kita tinggalkan sekali gara-gara bisikan setan yang sangat keji. Ya. Bisikan setan yang sangat jahat. Maka mari kita tinggalkan mereka dan tetap dalam ketaatan kepada Allah, dalam syukur kepada Allah, dan punya harapan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu harus kita lakukan. Ya, kita hindari bisikan mereka, ya, dengan tadabbur Quran seperti ini, dengan istiqomah yang benar, perbaiki niat kalian, sabar, istiqomah.
ya. Kemudian bertawakal kepada Allah, lalu kembali kepada Allah. Ya, itu harapannya. Ya, mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang selalu bertawakal kepada Allah, selalu bersabar, ya, selalu mempunyai harapan-harapan yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak prasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Usikum wa nafsullahi faqad fazal muttaqun. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya Allah, rahmati kami ya Allah. Rahmati kami, mudahkanlah kami dalam menjalankan perintah. Jauhkanlah kami dari bisikan-bisikan syaitan yang terus mendera kami ya Allah. Dari kanan, kiri, depan, belakang kami. Terus mereka datang untuk menjerumuskan kami dalam kesesatan ya Allah. Maka kami kembali kepadamu, tertawakal kepadamu untuk mohon pertolongan kepadamu ya Allah. Untuk mohon pertolongan kepadamu ya Allah. Maka kami bertobat kepadamu. Maka berikanlah jalan yang mudah bagi kami untuk tetap di jalanmu ya Allah. Tetap di siratal mustaqim. Tetap dalam ketaatan. Tetap dalam kekhusyuan ya Allah. Tetap dalam keutamaan beribadah. Ya Allah, turunkanlah kebaikan bagi kami di dunia ya Allah. Rezeki yang halal, kesehatan, keutamaan-keutamaan dalam beribadah ya Allah. Keutamaan dalam beribadah ya Allah. Punya nilai yang tinggi di sisimu ya Allah. Nilai ibadah yang tinggi, yang khusyuk, yang ikhlas. Ya Allah ya Tuhan kami, hanya kepadamu bermohon kembali. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Barakatul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله.